warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Mukhlisin Lahuddin. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan nikmat sehat dan panjang umur kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menjalankan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan kajian setiap hari Ahad pagi. Pada hari ini izinkan saya untuk mengisi jadwal Ustadz Dede Hidayat yang kebetulan minggu ini sedang menjalankan umroh. Hadirin rahimakumullah, seperti biasa kita awali kajian subuh ini dengan sama-sama membacakan kalimah thayyibah, kemudian dilanjut dengan Asmaul Husna. La ilaha Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah. Hadirin jamaah kajian salat subuh rahimakumullah, izinkan 30 menit ke depan saya akan menyampaikan dua bab melanjutkan kajian Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyah. Adapun makalah yang kedua. An Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an, dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Salasun la tudraku bisalasin. 3 hal tidak akan bisa dicapai dengan 3 hal, yakni salasu hisalin la tutlabu bisalasati asya'a. 3 hal tidak akan bisa berhasil oleh 3 hal. Yang pertama, al-ghina bil muna. Kekayaan tidak akan bisa berhasil hanya dengan angan-angan. Ingin kaya, ingin punya uang, ingin sukses, tapi hanya dengan angan-angan. Sesuatu yang agak sulit masuk akal. Ingin sukses, ingin kaya, ingin selamat, ingin masuk surga, tapi hanya dengan angan-angan, tanpa ikhtiar yang nyata. Sehingga para ulama menjelaskan, kalau kita ingin sukses dunia, kalau kita ingin sukses akhirat, kuncinya 3. Pertama, berikhtiar. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, bertawakal. Itu kuncinya. Mau sukses dunia, mau sukses akhirat,
mau jadi orang kaya, mau jadi apapun, maka pertama adalah dengan ikhtiar. Ikhtiar ini tentu harus kita lakukan dengan maksimal, tidak dengan asal-asalan. Maka ada sering istilah proses dengan hasil itu selalu berkaitan. Hasilna hayang seueur, tapi prosesnya tidak maksimal, asa kurang logis. Insya Allah proses dengan hasil ini akan selalu berkaitan. Jadi ikhtiar itulah yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin apapun. Kalau Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan atau mencontohkan kalau kita ingin kaya harus dengan ikhtiar, maka ketika kita ingin sukses, ketika kita ingin apapun, maka tetap harus melalui ikhtiar. Maka kata beliau, tidak mungkin kekayaan ketika orang ingin mendapat kekayaan tapi hanya dengan angan-angan, kecuali mungkin mendapat hibah, mendapat warisan orang tua, ya itu kan diberi. Dia kaya ya, karena diberi, bukan melalui proses ikhtiar. Kemudian ada sebuah keterangan yang perlu kita renungkan. Al-insan bitafkir wallahu bitakdir. Manusia itu hanya bisa berencana, tapi Allah memang yang menakdirkan. Artinya harus ada proses ikhtiar dari kita, walaupun Allah sudah memiliki ketentuannya. Jadi jangan menyerah terhadap takdir. Ada saya mah geus kieu ti ditu na meureun geus kudu miskin hirup teh, geus kudu bodoh meureun hirup teh narimakeun we Gusti. Kan tidak seperti itu. Ya. Kita harus ada proses ikhtiar. Ya, manusia dengan rencananya, Allah dengan ketentuannya. Tapi tetap kita untuk menjadi seorang yang sukses dunia akhirat, maka ikhtiar yang maksimal. Baik ikhtiar secara lahiriah maupun ikhtiar secara batiniah. Ikhtiar secara lahiriah melalui proses kerja, semangat, ya, dan lain sebagainya. Sementara ikhtiar batin yang kedua, kalau kita ingin selamat, ingin bahagia, maka yang kedua adalah berdoa. Tidak cukup kita hanya ikhtiar secara lahiriah, tetapi juga bagaimana kita ikhtiar batiniah melalui berdoa. Ingin sukses dunia akhirat, kita senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin kaya dengan ilmu, dengan sifat hilm, kita senantiasa diajarkan untuk berdoa. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Kita ingin mendapatkan rezeki yang barokah, kita berdoa Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan wasi'an thayyiban wa barakan, dan seterusnya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, ketika kita ingin mendapatkan kesuksesan baik dunia maupun akhirat, maka setelah kita ikhtiar lahir dan batin melalui doa, maka yang terakhir adalah kita tawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Tentu itu diproses setelah melalui ikhtiar dan doa yang maksimal. Hadirin rahimakumullah, kembali. Jadi yang pertama kata Abu Bakar As-Siddiq, al-ghina bil muna. Kekayaan tidak bisa diraih dengan hanya cukup dengan berangan-angan. Fala yahsulul ghina bil amani. Maka tidak akan bisa berhasil
Dia menjadi orang yang kaya bil amani, dengan cukup mimpi. Hanya berangan-angan, tapi tidak action. Gawe embung, itu embung, iya embung, edit hayang boga, bengar hayang gitu. Asa telohis. Asa telohis. Oke, kemudian yang kedua, kata Abu Bakar As-Siddiq, wasyababu bil khidab. Kemudaan, keremajaan itu tidak bisa hilang dengan uban. Saya ulangi, wasyababu bil khidab. Yang kedua, tidak bisa keremajaan atau masa muda itu hilang dengan uban. Maksudnya begini, ketika kita sudah usia seperti ini, sayalah contohkan, ya, usia 50 tahun sekarang, beberapa bulan lagi, uban ini kan kalau sekarang beda dengan dulu ya. Kalau dulu yang saya tahu uban itu betul-betul murni usia. Asa jarang gitu, usia 30, 40 tahun huisan. Asa jarang. Tapi sekarang 20, 30 sudah beruban. Saya juga sudah beruban. Ya. Ini tidak bisa hilang dengan kita menyemir rambut seolah-olah usia kita yang 50 tahun ini bisa menjadi kembali seperti remaja. Mungkin secara lahiriah bisa kelihatan muda deui, tapi da anger weh, umur mati bisa kabohong. Sugan geus 60 tahun, geus bodas, dicat rambutna. Katingali jiga mungkul meureun jiga budak ngora keneh padahal geus kolot. Kusaon sabenerna jiga disebut jiga sabab rambutna hideung gitu, eta mungkul meureun. Tapi kan kenyataannya tetap dia yang sudah tua ya sudah tua gitu. Karena umur tidak bisa dibohongi. Ya. Tentu bukan hanya rambut kan. Ya, bukan hanya rambut, dengan bertambahnya usia 50 60 itu kan fisik berkurang, lemah, penglihatan, pendengaran, itu ya sudah alami seperti itu. Maka kata Abu Bakar Siddiq, "Fala yahsulu sabab bihidhabi sya'ri wa nahwi." Maka keremajaan itu tidak bisa hanya dengan bihidhabi sya'ri wa nahwi, dengan mencat rambut dan sejenisnya. Jadi hayang ngahilangkeun gitu masa tua, ingin kembali remaja, dicat rambutna sok hayang katingali ngora deui. Tidak bisa. Walaupun orang memandang jika ngora deui di dinya mah. Tapi anggar we katingali fisikna, kulitna, raut wajahna, cara leumpangna. Teu bisa hanya dengan disemir rambut kemudian menjadi hitam kembali. Hanya seolah-olah dia merasakan mungkin dia balik lagi seperti masa remaja. Gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, kaitan dengan hal ini, saya coba sampaikan ada beberapa hadis terkait uban yang selama ini mungkin suka terjadi pro kontra tentang semir rambut ya. Ada yang boleh katanya kecuali warna hitam. Kalau warna hitam tidak boleh, kalau warna lain boleh. Sehingga ada yang suka menggunakan semir, ada yang tidak. Kalau kita sih ya kita nerima sajalah. Kita ini udah skenario Allah. Kita usia sekian harus beruban, ya kita terima saja. Ini proses hidup. Gitu. Kadang ya tadi karena ingin kelihatannya tetap muda, ya sehingga banyak yang disemir rambutnya. Ya dalam fikih kan terjadi ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ya
Kalau warna lain boleh, ya macam-macam lah pendapat. Gitu. Cuma saya menyampaikan ada beberapa hadis terkait dengan uban ini. Ya, bukan membela diri, tapi memang ada beberapa keterangannya. Pertama, hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kata Rasulullah, la tantifus saiba. Jangan mencabut uban. Ya, mungkin bisa mencabut atau juga bisa menyemir ya, karena untuk menghilangkan uban itu. Ma min muslimin yasibu syaibatan fil Islam, tidaklah seorang muslim ya yang beruban dengan sehelai uban, orang hui santah karek hiji fil Islami dalam pandangan Islam, illa kanat lahu nuron yaumal qiyamah, maka akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu rambut uban yang sudah beruban itu nuron, menjadi sumber cahaya yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Jadi jangan disemir, jangan dicabut. Ya, kita ikhtiarnya sesuai dengan apa yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak menyemirnya, ya, tidak mencabutnya. Walaupun kadang ya tadi ya, kalau mencabut katanya boleh karena atel, ya, itu pendapat silahkan saja. Tapi Rasul menyarankan jangan menyemir, jangan menyambut uban, karena insya Allah bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, satu lembar uban ini nuron yaumal qiyamah, akan menjadi sumber cahaya pada hari kiamat. Subhanallah. Kemudian hadis yang kedua, menurut Imam Baihaqi, asyaibu, uban, nurul mukmin, akan menjadi cahaya bagi seorang mukmin. La yasibu rajulun saibatan fil islami, tidaklah seseorang beruban fil islami dalam pandangan Islam dua. Yang pertama, illa kanat lahu bikulli saibatin hasanatun, kecuali yang pertama, insya Allah uban yang ada dalam rambut, dalam kepala kita, syaibatun bikulli syaibatin hasanatun, akan menjadi sebuah kebaikan. Apa kebaikannya? Mungkin dengan menerimanya kita, ketika kita beruban, kemudian kita menerimanya ini sebagai sesuatu proses hidup kita, dan ini adalah sudah ketentuan Allah, kita kan menerima apa yang Allah tentukan, apa Allah yang takdirkan kepada kita. Insya Allah itu akan menjadi sebuah kebaikan. Bahkan kata Rasul, wa rufi'a biha darajatun. Dengan beruban ini, insya Allah akan menjadikan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya, ketika bertambah usia, bertambah uban ini harus bertambah juga nilai-nilai kebaikan kita. Karena pada hakikatnya ketika Allah memberikan uban ini, maka sudah mengingatkan kita bahwa kita sudah dekat dengan tanah, bahwa kita sudah dekat dengan kematian. Walaupun kematian tidak jaminan bahwa kematian itu tidak hanya orang tua, bisa jadi ketika usia 20 dan 30 tahun. Tetapi pada umumnya dengan uban ini mengingatkan kita bahwa kita sudah dekat dengan kematian. Itu yang harus menjadi bahan pemikiran kita, bahwa Allah memberikan sesuatu yang namanya uban. Terlepas dari uban ini, sekali lagi, kalau sekarang bukan hanya karena usia, karena faktor genetik, karena faktor pemakaian sampo, dan faktor yang lainnya. Tapi pada umumnya, uban keluar karena usia kita sudah semakin bertambah,
artinya sudah semakin mendekat kepada kematian. Itu yang kedua, ya, kata Abu Bakar As-Siddiq, wasyabab bil hitam. Keremajaan atau kemudaan itu tidak bisa hilang hanya dengan mencap uban. Kemudian yang ketiga, wasihatu bil adwiyah. Sehat tidak bisa cukup hanya dengan berobat saja. Jadi sehat itu tidak hanya bercukup dengan berobat semata. Kata Abu Bakar As-Siddiq, fala tahsilu sihhati bil binafsil adwiyati bal bi syifaillahi ta'ala. Tidak akan bisa berhasil datiahnya sehat dalam diri seseorang bal bi syifaillah, kecuali atas kesembuhan yang Allah berikan. Artinya kalau kita sakit, kita berobat dengan obat apapun, di situ ada peran Allah. Di situ ada peran Allah. Tidak cukup hanya berobat semata, tapi illa bi syifaillah. Harus juga melibatkan Allah yang bisa menyembuhkan kita. Memang obat itu adalah syariat, tapi tanpa keterlibatan Allah, apapun obatnya, apapun penyakitnya tidak akan bisa sembuh tanpa Allah yang menyembuhkan. Ini yang harus kita yakini. Artinya kembali harus ada keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah adalah yang memberikan penyakit dan bahwa Allah yang menyembuhkan. Sebab tidak ada jaminan ketika orang sakit kemudian dia berobat dengan berobat yang mahal ke rumah sakit yang jauh, rumah sakit yang, kalau artis kan kaya-kayanya sudah tidak percaya dengan rumah sakit kita, biasanya ke luar negeri. Tapi kalau Allah tidak menghendaki sembuh, tidak akan mudah sembuh. Apa artinya? Ketika kita sakit tidak cukup hanya berobat dengan obat semata, tapi kita bagaimana harus minta kepada Allah, Allah yang menyembuhkan itu. Oke, kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 22. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Artinya ikhtiar itu bukan hanya ikhtiar lahiriah, ikhtiar batiniah ketika sakit, di antaranya dengan tilawatil Quran. Apakah dengan membaca Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit secara fisik, lahir? Allah maha segalanya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Orang yang kurang percaya atau tidak percaya dengan keajaiban Al-Quran, mau nyatakan gering kudu maca Quran, naon hubunganna? Gering jeung maca Quran, gering maka dokter. Mungkin orang akan memiliki pemahaman seperti itu. Tapi harus kita yakini, sekali lagi, obat apapun, semahal apapun, rumah sakit apapun, dengan obat yang mahal, dengan dokter yang luar biasa, tapi kalau Allah belum mengizinkan untuk sembuh, tidak akan pernah sembuh. Maka kita sebagai mukmin, sebagai muslim, ikhtiar kita bukan hanya secara lahiriah, bagaimana kita juga ikhtiar secara batiniah. Ketika kita sakit, ya kita ke dokter, ya kita tetap membaca Al-Quran, karena Al-Quran merupakan syifa, obat bagi orang yang mukmin. Bisa obat lahir, bisa obat batin. Ingin sembuh, ingin sehat, tapi tidak pernah kita kenal dengan Al-Quran, agak-agaknya sulit bagi kita sebagai mukmin dan muslim. Itu makalah yang kedua, nasihat yang sangat luar biasa dari Abu Bakar As-Siddiq dalam kitab Nasihatul Ibad. Satu lagi. Kemudian
Wal maqalatu tsalitsah, makalah yang ketiga. An Umar radhiyallahu an. Dari Umar radhiyallahu an, husnut tawadudi ayyil mahabbah, cinta yang tulus, cinta yang sejati, ilan nasi, terhadap sesama manusia, nisbul akli, itu bagian setengahnya dari kesempurnaan akal kita. Mantap nih sahabat-sahabat yang sangat luar biasa memberikan nasihat. Cinta sejati, ya, cinta yang tulus kepada sesama. Siapa sesama ini? Cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada tetangga, cinta kepada teman. Tentu dalam tanda kutip. Ya. Itu adalah bagian nisful akli. Akal kita setengahnya, bagian dari kesempurnaan akal kita. Artinya, kalau kita belum punya cinta yang sejati, belum punya cinta yang tulus, maka hilang dari kesempurnaan akal kita. Kama qala kama rawa Ibnu Hibban wa Tabrani wal Baihaqi an Jabir bin Abdullah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, seperti halnya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Imam At-Tabrani dan Imam Baihaqi dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Rasulullah bersabda. Kata Rasul, mudaratun nasi shadaqatun. Lemah lembut. Ya. Lemah lembut, ya, ketika kita berbicara itu bagian dari sedekah. Malatafatun nas, ketika kita berbuat baik dengan cara lemah lembut kepada sesama manusia, bil qauli, dengan ucapan, wal fi'li, dengan pekerjaan, hade bahasana, oge hade sikapna, gitulah. Ya. Bahasa dan sikap ini juga sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa saya katakan tidak bisa dipisahkan? Mulutnya lemah lembut, tapi kalau sikapnya tidak menunjukkan sikap yang lemah lembut, tetap orang akan menilai kita tidak baik. Atau sebaliknya, dengan sikapnya kita sangat luar biasa, rengkuhna, pedena, tawaduna, tapi mulutnya tidak pernah bisa lemah lembut ketika menyampaikan sesuatu kepada orang lain, tetap orang akan memandangnya dia adalah orang yang sombong. Jadi kata Rasulullah, mulatafatun nasi bil qauli wal fi'li. Jadi kita harus lemah lembut itu ucapannya dan perkataan dan perilaku kita. Kepada siapa? Ilan nas, kepada sesama manusia. Kan sok aya kitu bahasana mah alus tapi sikapna kurang alus gitu. Tagogna alus tapi bahasana menyakitkan aya kan gitu, atau sabalikna gitu. Jadi kudu dua-duana. Mulatafatun nas bil qawil fa'li, dengan lemah lembutnya ucapan, dengan lemah lembutnya pekerjaan kepada sesama manusia, cek Rasul, yusabu alaiha sawabus shadaqah, maka akan diberikan pahala. Sikapnya menjadi silai sedekah, ucapan yang lemah lembutnya juga menjadi nilai sedekah. Hadirin rahimakumullah,
Kemudian wa kana min mudaratihi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sebagian lemah lembutnya Rasul itu, kan cek Rasul lemah lembat itu sodakoh, lemah lembut itu sodakoh, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Nah, dari sebagian apa sih yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Wa kana min mudaratihi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian dari lemah lembutnya Rasulullah baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan, annahu, di antaranya la yadummu to'aman, hiji, Rasul tidak pernah mencela makanan. Subhanallah. Hal kecil tapi diajarkan dalam Islam. Artinya kita tidak boleh mencela makanan. Apa yang sering kita ucapkan? Daharun ieu mah mending. Aya kata-kata yang mencela makanan. Ieu teh sangu naon mika teh teuing juga batu. Ieu teh sayur naon ieu asin-asin teuing juga uyah. Tidak sedikit kita mungkin atau saya lah gitu. Kadang kita lupa bahwa ternyata Rasul tidak mencontohkan bagaimana kita untuk mencaci makanan. Tidak boleh. Mungkin ketika tidak apa yang kita makan tidak enak, tidak perlu diucapkan dengan ucapan. Apalagi dengan ucapan cacian. Lamun sayur asin teuing urang deui. Nah, asin atau orang beli naon ka mana di rumah makan. Aing mah ide dahareun teh asa ngalaka mahal we. Naon ngeunah itu dahareun teh. Nah, kita ada satu ilmu dari Rasulullah. Tidak boleh mencela makanan. Ya. Kemudian wala yanharu khadiman. Rasul tidak pernah mencaci, menyentak, ya, pembantunya. Bisi di rumah orang aya pembantu, Rasul tidak pernah mencontohkan kita bagaimana kita bisa lemah lembut tetap kepada pembantu. Wala yanhar khadiman. Tidak pernah nyentak kepada pembantu. Subhanallah. Inilah akhlak Rasul yang patut kita contoh. Kemudian wala yadribu imra'atan. Tidak pernah memukul istri. Sekesal apapun masalahnya, Rasul tidak mencontohkan memukul yang namanya istrinya. Ini pelajaran berharga buat kita dan ini ilmu buat kita. Artinya, secara psikis laki-laki dengan perempuan berbeda, secara kejiwaan juga berbeda. Selesaikan masalah tentu tidak dengan kekerasan. Begitulah kira-kira. Ya. Kita sebagai kepala keluarga yang sudah berumah tangga, saya yakin ya tidak terlepas di rumah tangga itu pasti ada manisnya, ada pahitnya, ya. Romantika rumah tangga itu sudah kita alami. Dan tentu bagaimana Rasulullah menggambarkan berdasarkan hadis ini, jangan melalui kekerasan, titik. Selesaikan dengan bijak. Subhanallah, luar biasa. Kemudian wa husnut tadbiri wa husnus su'ali. Kemudian kata Rasul, wa husnus su'ali, apalagi bagian dari kelemah lembutan Rasul. Selain Rasul tidak pernah mencaci makanan, tidak pernah nyentak pembantu, tidak pernah memukul istrinya. Wa husnus su'ali, Rasul ketika bertanya menjadi penanya yang baik,
Ketika bertanya menjadi penanya yang baik. Kepada siapa? Lil ulama'i, bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Dan bertanya yang baik. Betul-betul bertanya maksudnya. Karena kan ketika dalam sebuah debat, dalam sebuah diskusi, ada orang-orang tertentu yang bertanya padahal dia sudah tahu, padahal ingin menguji kemampuan, dan kan tidak sedikit yang seperti itu. Rasul menyampaikan sebuah pertanyaan dengan bijak, tidak ada unsur-unsur untuk menyinggung yang lain. Ya, ini satu yang patut kita contoh. Nah, wa husnu su'ali ailil ulama'i nisbul ilmi. Ketika kita bertanya dengan pertanyaan yang bijak, dengan bahasa yang baik, itu bagian dari ilmu. Li'annal ilma la yasulu bihi. Sesungguhnya ilmu tidak akan berhasil. Artinya ulama itu, orang yang berilmu itu kan ahlinya ilmu. Agar kita berhasil untuk mendapatkan ilmunya, bagaimana kita bertanya kepada orang yang berilmu itu dengan bijak, dengan baik, dengan santun. Tidak menyudutkan, tidak menguji dan lain sebagainya. Halus dalam menyampaikan pertanyaan. Subhanallah. Kemudian sedikit lagi, wa husnut tadbiri. Rasul itu adalah wa husnut tadbiri, berpikir yang baik. Ketika kita ingin melakukan sesuatu maka berpikir yang baik, ai ijra'ul umuri ala ilmil awaqib. Berpikir yang baik, memikirkan sesuatu sebelum kita bertindak, itu adalah nisful ma'isyah, bagian dari kesuksesan hidup. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, maka berpikir terlebih dahulu, husnul tadbir, dengan berpikir yang baik. Saya mau melakukan ini, kumahanya akibatnya, yakni ala ilmil awaqib. Kita harus tahu akibat-akibat yang akan kita kerjakan. Kita pikirkan terlebih dahulu. Lamun orang migawe aku mah hanya angkena. Lamun orang migawe aku mah hanya angkena. Lamun orang ngadu domba ka batur kumah hanya apikeun. Kumah hanya mun batur seperti itu. Orang yang nyeri hati kaki itu. Jadi berpikir dulu. Berpikir yang baik sebelum kita bertindak. Subhanallah. Karena kalau kita melakukan sesuatu tanpa berpikir yang baik, tanpa memikirkan akibatnya, maka akan menjadi sesuatu yang dapat kembali membahayakan diri kita. Terakhir, wal mudaratu tarkud dunya li ajli din. Dan salah satu di antaranya, yang keempat, dari lemah lembutnya Rasul itu adalah tidak terlalu toh-tohan memikirkan dunia li ajli din, karena untuk agama. Tidak terlalu memikirkan dunia habis-habisan tapi kapoho sholat poho ngaji li ajli din. Rasul mencontohkan kepada kita bagaimana kita untuk lebih mementingkan akhirat sebagai tempat kembali kita. Mudah-mudahan dua nasihat yang sangat luar biasa dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dari sahabat Umar bin Khattab, menjadi satu nasihat yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa pandai bersyukur, senantiasa taat terhadap ajarannya, melaksanakan segala perintahnya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.